Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Andriansyah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah teknik pemanfaatan batu bara, yaitu berupa IGCC, ASP, FGD, dan SCR. Dengan dosen pengampu Bapak Edi Jamal Tuheteru, Bu Christine Valid, dan Bu Sulistiawati. Yang pertama ada pendahuluan, yaitu latar belakang. TL PLN 2025 sampai 2034 masih mempertahankan penggunaan batu bara melalui PLTU karena murah, tersedia, melimpah, mendukung ekonomi dan menyerap tenaga kerja. Namun, dampak lingkungannya perlu dikurangi melalui pengendalian emisi dan retrofitting PLTU. PLTU dan PLTGU tetap dibutuhkan untuk menjaga keandalan sistem listrik serta mendukung integrasi energi terbarukan. Teknologi GCC dinilai lebih efisien dan ramah lingkungan, sehingga membantu pencapaian target net zero emission 2060. PLTU menghasilkan listrik dengan memanfaatkan uap bertekanan untuk memutar turbin. Proses pembakaran batu bara menghasilkan abu dan polutan yang berbahaya bagi lingkungan. Untuk mengurangi pencemaran udara, digunakan elektrostatik precipitator SP yang bekerja dengan medan elektrostatik untuk menangkap partikel abu dari gas buang sebelum dilepaskan ke atmosfer. PT Dian Swastatika Sentosa Tbk menggunakan ESP pada PLTU berbahan bakar batu bara guna mengendalikan emisi dan menjaga kualitas lingkungan. SO2 merupakan emisi utama PLTU batu bara yang menyebabkan hujan asam jika dilepaskan ke atmosfer. Untuk menurunkan emisi SO2 digunakan flue gas desulfurization (FGD), terutama tipe wet scrubber yang memiliki efisiensi penyerapan lebih dari 90% dan menghasilkan gypsum berkualitas tinggi. Rumusan masalah yaitu berupa ISP, ESP, IGCC, FGD, dan SCR. Tujuan dan manfaat untuk mengetahui dan mempelajari penerapan ESP, IGCC, dan FGD, dan SCR di lingkungan. Selanjutnya, pembahasan. Klasifikasi batu bara. Klasifikasi batu bara menghasilkan sintetik gas sebagai bahan bakar turbin gas yang dikombinasikan dengan PLTU menjadi IGCC, Integrated Gasification Combination Cycle. Sisa proses berupa abu dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Salah satu teknologinya adalah reaktor gasifikasi plasma batu bara yang dapat mengolah berbagai kualitas batu bara. Selanjutnya turbin gas. Pada sistem IGCC, synthetic gas digunakan untuk menggerakkan turbin gas yang menghasilkan listrik. Panas gas buang turbin dimanfaatkan untuk memanaskan HRSG dan menghasilkan uap panas guna mendukung kerja PLTU. Pemanfaatan panas buang ini meningkatkan efisiensi pembangkit dan menghemat konsumsi batu bara. Selanjutnya ada keunggulan pembangkit IGCC tenaga batu bara. GCC meningkatkan efisiensi pembangkit, mengurangi konsumsi batu bara dan emisi, serta lebih fleksibel menghadapi perubahan beban dan intermittensi energi terbarukan. Teknologi ini juga dapat memperpanjang umur PLTU melalui retrofitting peluang investasi melalui skema BOT. Selanjutnya, ada pembangkit listrik batu bara Integrated Gasification Combination Cycle. Mengganti boiler dengan HRSG. IGCC merupakan pembangkit listrik batu bara generasi baru yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Dengan peningkatan efisiensi hingga sekitar 15% serta emisi CO2 yang lebih rendah dibandingkan PLTU batu bara konvensional. Menurunkan emisi SOx, NOx, dan debu tiap kWh output dan air panas buang plus 30% lebih kecil daripada PLTU batu bara konvensional. Manfaat teknis IGCC PLTMG 400 kW ke PLTU 3 MW menjadi IGCC 3,4 MW. IGCC dengan tambahan PLTE MG 400 kW meningkatkan kapasitas PLTU menjadi 3,4 MW. Mengurangi konsumsi batu bara dan emisi CO2 melalui pemanfaatan panas buang serta meningkatkan fleksibilitas operasi karena PLTMG dapat membantu startup dan stabilisasi beban. Hibrida pembangkit listrik IGCC dan PLTS dan PLTB. Jika PLTS dan PLTB terhubung dengan sistem IGCC, pembangkit ini dapat mengatasi sifat intermittent keduanya dengan menyesuaikan frekuensi sistem melalui governor PLTMG atau PLTG untuk mengatur aliran bahan bakar secara cepat.
Selain itu, PLTMG atau PLTG juga dapat berfungsi sebagai unit startup saat menjadi pemadaman total sistem. Selanjutnya, di PT Dian Swatastika Sentosa Serang Power Plant memiliki 4 unit boiler dengan turbin generator, 3 Dongfang dan 1 ABB berbahan bakar batu bara. PLTU ini mampu beroperasi lama, tetapi menghasilkan limbah fly ash dan bottom ash yang termasuk B3 karena berpotensi mencemari lingkungan, menghasilkan gas berbahaya, serta berdampak pada kesehatan seperti gangguan pernapasan dan kulit. Di sini ada tabel. Pertama, boiler 1 Dongfang China Pulverized Coal Boiler, main steamnya 220 ton per hour. Boiler 2 Dongfang China Pulverized Coal Boiler, main steamnya 220 ton per hour. Boiler 3 Dongfang China Pulverized Coal Boiler, main steamnya 220 ton per hour. Boiler 6 Formosa Pulverized Coal Boiler, main steamnya 300 ton per hour. Jadi totalnya dari keempat boiler itu jika ditotalkan main steamnya 960 ton per hour. Selanjutnya ada turbin 1 Dongfang One Stack Regulation Extraction Condensing, daya 35 MW. Turbin 2 daya 35 MW. Turbin 3 daya 35 MW. Turbin 6 ABB Tow Stack Regulation Extraction Condensing, daya 70 watt. Jadi total 4 turbin itu memiliki total 175 daya megawatt. Electrostatic Precipitator SPP di PT Dian Swastika Sentosa menangkap fly ash di PLTU PT Dian Swastika Sentosa menggunakan Electrostatic Precipitator ESP yang bekerja dengan gaya elektrostatik melalui 3 tahap: ionisasi partikel abu, pengumpalan abu pada plat elektroda, dan pelepasan abu koper melalui sistem getar Rapper. ESP memanfaatkan medan listrik bertegangan tinggi untuk memberi muatan pada partikel abu sehingga tertarik ke plat pengumpul dan tidak terlepas ke udara. Selanjutnya ada Silicon Controlled Rectifier (SCR) sebagai pengatur tegangan pemasukan SP. Pengoperasian elektrostatik presiptor SP sangat bergantung pada pengaturan tegangan dan arus agar efisiensi penangkapan abu tetap optimal. Pengaturan ini dilakukan menggunakan SCR (Silicon Controlled Rectifier) yang mengontrol sudut penyalaan firing angle untuk mengatur besar kecilnya dengan tegangan masuk ESP secara otomatis sesuai set point arus sekunder. Sistem kontrol akan menyesuaikan kondisi berdasarkan karakteristik debu, ketebalan endapan, dan jarak elektroda, serta membatasi tegangan jika terjadi gangguan seperti spark, batas tegangan atau arus, atau pengumpulan debu. Jika terjadi masalah serius seperti spark limit tinggi atau penumpukan abu yang menyebabkan trip, dilakukan pembersihan hopper dan pengosongan as silo, bahkan perbaikan manual saat ESP tidak beroperasi. Sistem FGD menghilangkan gas buang berupa SO2 dengan menyemprotkan limestone ke dalam aliran gas buang. Gas buang dari proses pembakaran sebelum dibuang melalui cerobong dimasukkan ke FGD, disemprotkan udara hingga teroksidasi menjadi SO3. Kemudian didinginkan dengan menggunakan air H2O agar bereaksi menjadi asam sulfat H2SO4. Asam sulfat kemudian direaksikan dengan batu kapur hingga diperoleh hasil pemisahan berupa gypsum. Gas yang kemudian dibuang kini berupa uap air tanpa ada kandungan oksida sulfur. Berikut ini reaksi kimianya SO2 gas plus O. Penulis akan membandingkan data emisi SO2 pada PLTU dengan kapasitas PLTU yang menggunakan FGD dengan kapasitas pembangkit yang sama sebesar 600 MW. Perbedaan antara PLTU menggunakan FGD dan tidak menggunakan FGD dapat dilihat dari data di bawah ini. Electrostatic Precipitator (SP) adalah sebuah teknologi untuk menangkap abu hasil proses pembakaran dari boiler dengan jalan memberi muatan listrik pada abu tersebut hanya mengontrol kandungan emisi SO2 di dalamnya. Sedangkan dengan bantuan FGD dapat membantu mengurangi emisi SO2. Di sini ada tabel pertama yaitu emisi SO2 pada PLTU tanpa FGD. Di unit 3 yaitu 103 mg per Newton meter kubik. Di unit 4 87,82 mg per Newton meter kubik. Menurut baku mutu permen LH 221 tahun 2008 yaitu 750 mg per Newton meter kubik. Selanjutnya di tabel 2 emisi SO2 pada PLTU dengan FGD yaitu lebih kecil kadar SO2-nya.
dibandingkan tanpa FGD. Dengan FGD maka unit 3 58 mg per Newton meter kubik. Unit 4 mg per 56 mg per Newton meter kubik. Dengan baku pemerintah KLH 021 nomor 2008 tahun 2008 itu 750 mg per Newton meter kubik. Kesimpulannya, SP di PT Dian Swastika Sentosa bekerja melalui 3 tahap utama: inisiasi partikel debu abu dalam medan elektrostatik, penangkapan abu pada collecting plate, dan pelepasan abu ke hopper melalui sistem wrapping. Komponen utama meliputi collecting plate, discharge elektroda, wrapper, hopper, serta transformer, rectifier, dan sistem kontrol. Prinsip kerjanya memanfaatkan medan listrik tegangan tinggi hingga 72 kV untuk memberi muatan pada partikel abu agar tertarik ke plat pengumpul. Sistem kontrol otomatis menjaga arus sekunder sesuai set point dengan mengatur SCR sehingga kinerja SP tetap optimal. Selanjutnya FGD dapat mengurangi emisi SO2 pada unit 3 sebesar 43%. 103 dari 103 menuju 50 mg per Newton meter kubik dan sebesar 36,23%. Di unit 2 87,82 menjadi 56 mg per Newton meter kubik pada unit 4. Ini daftar pustaka yang bisa saya tampilkan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dari kata-kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.